masuk ke part 2, yaitu bagian dari interpretasi dari output yang dihasilkan. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya pada analisis faktor adapun asumsi yang harus dipenuhi. Oleh karena prinsip utama analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi-asumsi terkait dengan korelasi seperti 1, besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, misal di atas 0,5. Kemudian yang kedua, besar korelasi parsial justru harus lebih kecil. Pada SPSS, deteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan anti-image correlation. Kemudian yang ketiga, pengujian seluruh metrik korelasi atau korelasi antar variabel yang diukur dengan besar bar lattice of scarcity atau signifikannya itu kurang dari 0,05 atau KMO-nya MSA lebih dari 0,50. Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel. Jadi, setelah dilakukan uji faktor tadi, diketahui bahwasannya pada uji pertama, angka KMO dan bar lattice adalah 0,560 dengan signifikansi 0,001. Maka variabel sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Sedangkan pada anti-image metric, khususnya pada angka korelasi yang bertanda A, variabel promosi bernilai 0,493 atau tidak memenuhi standar batas 0,50. Maka variabel tersebut dikeluarkan dan dilakukan pengujian ulang. Nah, ini yang nggak masuk ya teman-teman nih, promosi. Jadi pada saat kita menguji ulang, variabel promosi kita keluarkan. Dan ketika kita lakukan analisis ulang, uji faktor ulang, diketahui pada tabel output pertama atau KMO-nya dan bar lattice-nya itu bernilai untuk KMO-nya 0,570 atau di atas 0,50 dan nilai bar lattice of sphericity-nya itu 0,001 atau kurang dari 0,05. Maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan. Untuk tabel output yang kedua atau anti-image matrix, diketahui bahwasannya pada bagian anti-image correlation ini ada huruf yang kode huruf A yang artinya tanda untuk measure of sampling adequacy atau MSA dari masing-masing yang diteliti adalah sebagai berikut. Irit sebesar 0,533, Onderdil sebesar 0,526, harga sebesar 0,547, model bernilai 0,578, warna bernilai 0,593, awet bernilai 0,47 dan kredit bernilai 0,623. Dari hasil tabel anti-image ini, bahwasanya dari 8 variabel tadi yang bisa dianalisis untuk lebih lanjut hanya 7 variabel ya teman-teman. Kemudian pada tabel output ketiga atau commonalities, di sini hasilnya adalah faktor mampu menjelaskan variabel irit sebesar 0,816, kemudian Onderdil sebesar 0,705, kemudian harga sebesar 0,675, kemudian untuk model sebesar 0,740, untuk warna sebesar 0,650, untuk keawetan sebesar 0,322 dan untuk kredit sebesar 0,60. Jadi dari tabel ini bahwasannya ke-7 variabel itu bisa ditentukan faktornya. Sedangkan untuk tabel keempat atau total variance explains, tabel total variance explain menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini, 7 variabel berarti ada 7 komponen yang dianalisis. Ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu
initial engine value, dan extraction sum of square loading. Pada varian initial engine value menunjukkan faktor yang terbentuk, sedangkan pada bagian extraction sum of square loadings menunjukkan banyak faktor yang terbentuk. Dari analisis faktor yang terbentuk ada 3, yaitu 2,136, 1,307, dan 1,064. Sedangkan pada tabel kelima atau komponen metrik dijelaskan bahwa komponen metrik ini menunjukkan nilai korelasi antara masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Misal, dari output yang di atas ini terlihat pada variabel keiritan, yakni nilai korelasi faktor satunya yaitu 0,369. Korelasi untuk faktor keduanya yaitu 0,290 dan korelasi untuk faktor ketiganya sebesar 0,772. Jadi, hasil output pada kasus pertama diketahui bahwa dilakukan pengulangan uji yang kedua karena dari 8 variabel hanya 7 yang bisa dianalisis untuk lanjut, sedangkan untuk variabel promosi dikeluarkan. Jadi, hasil analisis dari 8 variabel yang dianalisis, hanya 7 variabel yang lolos analisis. Untuk selanjutnya yaitu variabel keiritan, onderdil, harga, model, warna, dan kredit. Oke, karena hal ini dilihat dari nilai KMO-MSA-nya yang lebih dari 0,50, kemudian Bartlett test-nya yang kurang dari 0,05, serta anti-image metric yang lebih dari 0,50. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke output yang dihasilkan dari kasus kedua. Pada uji pertama, output yang dihasilkan diketahui bahwa angka KMO dan Bartlett test adalah 0,507 dengan signifikansi 0,000. Maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Sedangkan pada tabel anti-image metric, khususnya pada angka korelasi yang bertanda A, variabel Z kunjung dengan nilai 0,306 tidak memenuhi batas 0,50. Maka variabel tersebut dikeluarkan dan pengujian diulang lagi. Oke. Kemudian karena tadi Z kunjung variabel tidak lulus uji, maka kita melakukan uji yang kedua. Dari uji kedua diketahui bahwa angka KMO dan Bartlett test-nya adalah 0,555 dengan signifikansi 0,000. Maka variabel dan sampel yang sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Sedangkan pada anti-image metric, khususnya pada angka korelasi yang bertanda A, variabel Z anak bernilai 0,435 atau tidak memenuhi batas 0,50. Maka variabel tersebut dikeluarkan dan pengujian diulang lagi. Pada uji ketiga, diketahui bahwasannya angka KMO dan Bartlett test adalah 0,562 dengan signifikansi 0,000. Maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Sedangkan pada anti-image metric, khususnya pada angka korelasi yang bertanda A, variabel Z bonus atau dengan nilai 0,466 tidak memenuhi batas 0,50. Maka variabel tersebut dikeluarkan dan pengujian diulang lagi. Untuk analisis yang keempat atau uji keempat, diketahui pada tabel output pertama atau tabel KMO and Bartlett test adalah berdasarkan output di atas diketahui KMO MSA sebesar 0,725 atau lebih dari 0,50 dan nilai Bartlett test-nya sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan. Untuk tabel output yang kedua atau anti-image metric, diketahui bahwasannya
Anti-image correlation pada tabel tersebut, kode huruf A yang artinya tanda untuk measure of sampling adequacy atau MSA dari masing-masing yang diteliti adalah sebagai berikut. Z gaji sebesar 0,765, Z komisi sebesar 0,709, Z absen sebesar 0,705, dan Z tes sebesar 0,730. Dengan persyaratan ini, maka keempat variabel ini lulus uji. Kemudian pada tabel communalities atau tabel ketiga output, hasilnya adalah faktor mampu menjelaskan variabel Z gaji sebesar 0,566 atau 56,6%, Z komisi sebesar 0,89 atau 89,9%, Z absen sebesar 0,665 atau sebesar 66,50%, kemudian Z tes sebesar 0,489 atau 48,9%. Karena rata-rata adalah 0,57725 atau 57,725% di atas 0,50 atau 50%, maka faktor tetap akan ditentukan atau dianalisis lebih lanjut. Untuk tabel keempat atau tabel keempat output total variance explain menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dari penelitian ini, 4 variabel berarti ada 4 komponen yang dianalisis. Ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu variance, yaitu initial engine value dan attraction sum of square loadings. Pada varian initial engine value menunjukkan faktor yang terbentuk, sedangkan pada bagian attraction sum of square loading menunjukkan banyak faktor yang terbentuk. Dari analisis faktor yang terbentuk ada satu, yaitu 2,303. Untuk tabel yang terakhir atau tabel kelima output, yaitu komponen metrik, menunjukkan nilai korelasi antar masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Misal, dari output di atas terlihat pada variabel Z gaji, faktor pertama sebesar 0,753. Sedangkan untuk Z score itu sebesar 0,767. Untuk Z score absen sebesar 0,815. Untuk Z score tes sebesar 0,699. Nah, sekianlah hasil dari interpretasi kasus 1 dan kasus 2. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu. Assalamualaikum, see you next video.